Ya Allah ya Rasulullah. Halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyahil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasuli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram isma sahaba wal qaraba summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruh kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruh Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruh khalifatihi Syekhina wa jaddina Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalambayan summa ila ruh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruh Ustazina Ahmad Fahmi Zamzam summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah yatakashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin hajjal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa ali nabi bisir al-fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, nafsul mardiyah namanya. Jadi kita memasuki yang keenam, pembicaraan tingkatan nafsu dari ammarah, lawamah, al-mulhamah, al-mutmainnah, ar-radiyah. Yang keenam al-mardiyah, nafsul mardiyah. Maka perjalanannya nafsu mardiyah itu dengan Allah Ta'ala itu kepada makhluk. Karena memberi irsyad atau bimbingan akan makhluk. Jadi orang yang berada di nafsul mardiyah, mereka sudah keluar dari khalwatnya, tugasnya adalah membimbing umat. Karena memberi irsyad, mursidun ilal khalaik, yakni menunjukkan akan jalan kepada Allah Ta'ala, yakni bagian amal ma'rifatullah, ya, menunjukkan untuk menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada dipikir lagi andaknya. Yakni menunjukkan akan jalan kepada Allah Ta'ala bagi segala makhluk dan alamnya, yaitu alam al-jasad, ya, bercampur manusia. Tugasnya bercampur seluruh manusia untuk memberikan bimbingan hati mereka itu manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun urusan fikih, ibadah, taharah, istinja dan sebagainya sudah dijalani. Nah, dan itu nang perdoaannya sudah terpenuhi kita, kada perlu diulang-ulang sebenarnya. Nah, wudu kada perlu diulang lagi pelajarannya, ya. Semua yang perdoaannya sudah kita lakukan setiap waktu. Tapi yang penting adalah tujuan kita untuk menuju ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di napas kita, di dalam hati kita selalu berubah. Jadi kada ada putusnya kita untuk menuntut itu sampai mati, jar Imam Ghazali. Dan tempatnya itu di dalam khafi, tersembunyi. Kada seperti ilmu fikih, kan ada bendanya.
dan halnya al-khairah, hal hati mereka itu, hal itu hati lah, keadaan kondisi hati mereka al-khairah. Apa al-khairah? Yakni makbul, yaitu yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, Rabbi zidni fika tahyuran. Artinya, hai Tuhanku, tambah olehmu akan daku di dalam ma'rifah akan dikau. Jadi urusannya ini kepada Allah aja. Nah, karena nang tadahul sudah ilmu syariat, sudah tamkin di dalam hatinya, fisik sudah dalam hatinya. Jadi kada ada lagi yang bicarakan hendak minta tambah wan Allah ya Rasulullah, tambah olehmu akan daku di dalam ma'rifah akan dikau. Hairan artinya bergelimang dengan Allah aja. Dan wiridnya itu syariat, dia kuat syariat karena dia sebagai memberikan petunjuk, karena dia sebagai pembimbing. Jadi syariat kuat, syariat dengan hakikat, amal syariat dengan hakikat. Lain nang ilmu sabuku Tuhan harus lain lah, semuanya Tuhan. Kepentingannya harus sembahyangnya Tuhan. Ini kada. Ini ilmu syariat beserta hakikat. Karena ya Rasulullah, aku diutus kenapa? Bu'istu bisyariah wal haqiqah. Aku diutus untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, seluas-luasnya tentang syariat dan sejelas-jelas tentang hakikat. Dan sifatnya itu baik perangai. Jelas sudah akhlaknya Rasulullah. Dan itu baik. Dan meninggalkan bagi segala barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Di dalam hatinya nang banyak diingat-ingatnya Allah. Bahkan tidak terputus hatinya. Dan lemah lembut dengan segala manusia. Kada panyarikan lagi. Walaupun manusia itu macam-macam menyambatinya. Nah, tapi nya sudah diberikan oleh Allah kekuatan hatinya dengan Allah. Dan menunjukkan ia akan manusia atas berbuat maslahat dan memaafkan daripada segala kesalahan manusia dan kasih kepada segala manusia dan cenderung ia kepada mereka itu manusia karena mengeluarkan mereka itu manusia daripada kelam tabiat mereka itu. Artinya kebanyakan manusia ini kan kalam, gelap hati mereka, tamandak di dunia. Itu yang dipikirkannya oleh orang-orang yang sudah dimakam nafsul mardiyah. Di antara kalam tabiat mereka itu manusia ialah pada bersyukur dengan Allah. Tamandak di nikmat. Itu yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Syukrun ni'am bil ikbali 'alal mun'im. Tanda orang bersyukur dengan seluruh nikmat Allah itu hatinya selalu dengan orang yang memberikan nikmat. Alal mun'im itu isim fa'il lah, jadi orangnya. Orang yang benar-benar bersyukur dengan Allah, dengan nikmat Allah, bil ikbali, hatinya itu selalu dengan orang yang memberikan nikmat. Itu ungkapan si Ibnu Athaillah. Orang yang berpaling dari Allah kayak apa? Al-i'radu anhu bil wuqufi ma'an ni'am. Orang yang berpaling dengan Allah sang pemberi nikmat, dia terhenti dengan nikmat itu. Memandak di nikmat itu sama tidak bersyukur dengan Allah. Karena terdinding, terhijab dengan nikmat Allahnya kada ingat. Itu arti kalam. Nang perlu dibimbing oleh beliau-beliau ini nang sudah bersifat nafsu mardiyah. Karena mengeluarkan mereka itu manusia daripada kalam tabiat mereka itu
dan daripada nafsu mereka itu kepada nur ruh mereka itu. Jadi melatih hati untuk supaya diatur oleh roh. Karena kan roh kita tuh ada bahkan masa itu kan roh itu dari Allah. Nya hati kita dia ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu kalau kita minta hati ini nang diganggu oleh nafsu itu nang kalau roh itu sudah karena bisa maksiat itu. Nah, karena itu dari Allah. Itu rahasia Allah roh itu. Kita agar hati nang bolak-balik ini roh yang mengatur, roh yang mengendalikan. Makanya adanya khalwat itu kesana arahnya. Dan adalah zikir orang yang sampai kepada martabat nafsul mardiyah itu yaitu Ismullah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Nah itu zikirnya al-kam mereka. Kita ada di sini. Tingkatan kita belum tahu lagi kita. Lah, apa di mana bandak? Mulai ammarah bisu, al-lawamah, al-mulhamah, mutmainnah. Tinggal situ aja kita nih gawak lah. Nah. Udah di mutmainnah nih kan ini awal orang para aulia Allah sudah makamnya. Serta membanyakkan ia nafsu mardiyah itu menyebut akan ismu ini yakni membanyakkan ia menyebut ya qayyum ya qayyum ya qayyum. Itu kalimatnya. Tapi jar Imam Ghazali kalau mau menambahi lebih baik lagi ya hayyu ya qayyum itu dibaca 1000 kali. Ya. Dalam 24 jam itu dibaca 1000 kali. Insya Allah kita diberikan kekuatan batin. Nah, karena qayyum ternyata dia berdiri dengan zatnya sendiri. Al-qiyamu bi nafsih. Ya, al-qiyamu bi nafsih. Kalau apa? Tauhid kita tuh nang keberapa tuh nang keempat kah? Nang ketiga lah. Inu apa ngarannya? Anu sifat salbiyah. Qidam, baka, mukhalatun nafsih, qiyam nafsih, wahdaniyat. Yang keempat. Al-qiyam nafsih. Allah tuh berdiri dengan zatnya sendiri, tidak ada memerlukan pertolongan. Jadi orang yang mengamalkan ya qayyum atau ya hayyu ya qayyum 1000 kali, dia akan mendapatkan kekuatan batin. Tidak mudah dipengaruhi oleh dunia. Ringkas saja nih. Nah, jadi ada amalan-amalan Asmaul Husna itu bermacam-macam. Nah, bilangannya. Pada siang dan malam sekira-kira memberi bekas zikir ya qayyum itu di dalam hatinya itu. Nah, artinya hatinya akan memberikan apa? Qayyum ya qayyum itu akan memberikan asar, taksir dalam hatinya, ada kekuatan batin. Karena mereka sudah berada di nafsul mardiyah. Nafsu yang diridai oleh Allah. Nafsu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makam mereka. Kemudian yang terakhir yang ke-7. Namanya nafsul kamilah. Ini terakhir. Tingkatan nafsu yang diatur oleh para ulama sufi. Yang dalilnya diambil la uqsimu bin nafsil lawwamah surah Al-Qiyamah. Jadi semuanya Quran sumbernya. Mereka-mereka yang menghitung dari 1 sampai 7 sumbernya Al-Quran. Maka perjalanannya nafsul kamilah itulah dengan Allah. Yakni dengan kudrat Allah. Nah, dengan kudrat Allah. Nah, hilang sudahnya. Dan iradatnya Allah. Dan dengan kekuatan Allah. Dan dengan haulnya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang dipraktikannya. Nafsul kamilah. Alamnya yaitu syuhudul kasrah fil wahdah.
Pandangan hatinya syuhudul kasrah fil wahdah. Pelajaran bahari itu, nah orang belajar tasawuf itu syuhudul kasrah fil wahdah itu apa? Ingat awan nikmat ingat dahulu awan nikmat, hanya ingat Allah Ta'ala. Itu pelajaran dahulu. Dan syuhudul wahdah bil kasrah ada yang kedua, ingat awan Allahnya dahulu, hanya ingat awan nikmat pada nikmat Allah. Itu pelajaran orang tasawuf dahulu. Nah, ada di sini ada sedikit beda. Dan makna syuhudul kasrati fil wahdah itu yaitu syuhud akan segala makhluk. Hatinya itu syuhud memandang segala makhluk itu di dalam perintah Allah. Nah itu kalimatnya nih, maknanya yang oleh beliau ini, pahmi jam-jam nih. Syuhud akan segala makhluk artinya memandang makhluk itu di dalam perintah Allah. Tuhan yang esa, yang bersifat dengan wahdaniyah. Nah, apa maksudnya? Setiap memandang makhluk itu adalah ciptaan Allah. Makhluknya umum, termasuk langit dan bumi dan isi kedua itu makhluk. Artinya sesuatu yang maujudat, yang ada nih dicipta oleh Allah. Jangan lagi, yang lain jangan tamandak di makhluk itu. Melihat mobil yang merah, tamandak di merahnya. Memandang utas senang berapa ratus juta, tamandang di utas. Itu berarti terdinding dengan sang pencipta. Kias saja lagi. Itu ada perintah oleh Allah, setiap memandang makhluk harus ingat kepada orang yang mencipta. Kita ini kebanyakannya terdinding di nikmat ini. Kita merasa berilmu, tamandak di ilmu kita, tahijab dengan Allah. Ilmu kita yang diberi, paham diberi itu dari Allah, bukan dari kekuatan kita. Kita la haula wala quwwata illa billahil azim. Kadadamun kita. Dan makna syuhudul wahdati fil kasrah dan yaitu syuhud memandang hati kita akan Tuhan yang esa, yang mempunyai perintah di dalam makhluk ini, di dalam sekalian alam ini. Artinya kita selalu ingat dengan Allah. Jadi memandang makhluk itu otomatis sudah apa aja dengan Allah terus hati kita ini. Nah, karena apa? Hati kita ini sudah dikendalikan oleh roh kita. Nah itu istilah kalau dalam kitab. Nah itu Risalah Qusariyah tentang orang ingin mencapai menaikkan dari nafsu kepada hati dan berarti kepada roh, itu harus ada harus perjuangan. Disebutkan dalam kitab la budda lil muridi fi ibtida'i halihi minal uzlah an abna'iz jinsi. Jadi tiap-tiap orang ingin menuju Allah, itu permulaan halnya hatinya itu, keadaan hatinya itulah beruzlah. Apa berudlah? Min abna'i jinsih. Artinya berudlah dari konsistensi keadaan hati yang bermacam-macam ini. Macam-macam gangguan hati ini. Selain dari Allah, urusan dunia aja itu yang dilatih supaya mengurangi dengan apa? Dengan zikir. Artinya kita mengurangi bergaul dengan manusia. Summa fi nihayatihi minal khalwati litahaqquqihi bi unsihi. Kemudian sudah perjalanan yang kita ujilah tadi mengurangi bergaul dengan manusia, karena dengan manusia itu bermacam-macam yang kita lihat, bermacam-macam yang kita dengar, bermacam-macam kita bercampur kalam kita dengan mereka. Tapi bukan dengan Allah, mengingat Allah. Itu yang harus kita kurangi. Harus berkharwat. Supaya apa? Litahaqquqihi, supaya benar-benar tahqiq di hati kita biunsihi, jinak dengan Allah. Hati kita dijinak dengan Allah. Arti jinak apa? Selalu dengan Allah lisan kita. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah. Apa aja kalimatnya yang disebut?
Yang jelas keluar dari lisan kita itu menyebut nama Allah. Itu arti litahaqquqihi bi unsi. Jinak kita dengan Allah. Kalau seumpama tuh gaduhan kita tuh kalau sudah kita sering memberi makani, melihat kita aja menyasar sudah. Ya kah? Apa aja tuh karena kita sering memberi makani. Kita memberi makani roh kita dengan zikir, makanya di salawat ada kalau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan bisyifaiha wa nuril absar bidiyah wa qutil arwah bigijaya. Bari makani roh kita tuh nah, dengan makanannya bikutil arwah bigijaiha, bari makani roh kita tuh dengan makanannya. Apa makanannya? Kalau badan kita makanan adalah makanan, tapi kalau roh makanan adalah menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi jinak kita. Hati kita menjadi jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikatul khalwati, sebenar-benar khalwat itu apa? Al-inqita'u minal khalqi ilal haqqi. Orang yang berkhalwat itu betul-betul memutuskan dari makhluk, dari aktivitas dengan makhluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Latihannya li'annahu safarun minan nafsi ilal qalbi. Latihan berkhalwah ini berzikir, zikir itu untuk menjadikan hati. Jadi nafsu kita akhirnya kurang-kurang lalu dikendalikan oleh hati yang pertama. Jadi safarun minan nafsi ilal qalbi artinya nafsu kita ini supaya jangan lagi menguasai hati kita, tapi sebaliknya harus hati kita yang mengatur nafsu. Itu perjalanan orang khalwat. Wa minal qalbi ila ruh. Dan dari hati kita yang sudah mengendalikan nafsi, tunduk lagi dengan roh kita. Kalau sudah begitu, luar biasa sudah. Cuman perjalanannya panjang seperti mereka aulia Allah. Abdul Qadir Jalil itu khalwatnya berapa? 25 tahun. La yu'rafu wa la ya'rif. La yu'rafu, tidak dikenal, wala ya'rif, dan tidak mengenal orang. Artinya kalau tahu diulang lagi dengan Allah aja selama 25 tahun. Guru kita sekumpul Pak, guru khalwat sidin, zikirnya 24.000. Nah, orang nak mencapai jinaknya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya yang dijelaskan oleh dalam kitab Syair Qusairiyah. Dan makna syuhud al-wahdati fil kasrati, syuhud akan Tuhan yang esa, yang mempunyai perintah di dalam makhluk ini, di dalam sekalian alam ini, dan yang mempunyai sifat ketuhanan di dalam sekalian alam ini. Dan tempat nafsul kamilah ini di dalam akhfa. Nah, lebih tersembunyi lagi lah. Dan adalah sibhu akhfa. Sibhu artinya diserupakan dengan tersembunyi yang luar biasa kepada khafi. Ini bahasa orang sufi. Seperti sibhu ruh kepada jasad. Seperti sibhu ruh kepada jismi. Jadi roh kita tuh mudah kayak disuruhkan dengan jisim. Nah, jadi mun kita kada sabuk dengan seakan-akan awak kita nih, diri kita nih nangkawa beraktivitas. Itu sebuah ruh. Nah, padahal kada. Kita kan bisa apa-apa. Kita nih, organ kita ini terdiri dari 4 unsur, ya. Ada air, ada angin, ada tanah, ada darah. 4. Ini kan ada fungsi yang memfungsikan kita roh yang diberikan Allah, yang ditiupkan oleh Allah kepada kita ketika kita berumur 4 bulan di dalam kandungan ibu. Nah, jadi mun kita kada ingat rasa otak kita, rasa kekuatan kita, lah nang kawa beraktivitas kada. Roh kita itu mengendalikan kita. Rohnya dari Allah. Makanya sebutkan dalam Al-Quran surah Kaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan telah kami ciptakan, kata Allah, insan manusia ini, dan kami selalu tahu
apa yang membisiki dengan sesuatu oleh nafsunya kepada kita, yang mengganggu kita sehingga lalai dengan Allah. Padahal kami ya Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Padahal kami ya Allah dengan manusia itu lebih dekat daripada urat lehernya dengan darahnya. Kenapa kita jadi kada ingat oleh Allah Ta'ala? Orang yang menciptakan dan lebih dekat kepada kita, kita terhijab dengannya. Kada ingat rancak. Aneh kalau mestinya. Nah itu memang diingat akan beriman. Nah itu isyarat Al-Quran. Nah oleh karena itu para ulama sufi memberikan cara jalan untuk supaya selalu jinak dengan Allah, ingat dengan Allah, adanya ujlah dan khalwah. Khalwah kita kenapa nang ada gurunya membimbing ini? Nah, khalwah ada gurunya mbah sembahyang 5 waktu. Banyak berzikir. Tadi ya hayo kayum 1000 kali. Dari Asmaul Husna atau istighfar atau salawat, terserah kita. Itu khalwah kita.